doa kami persilakan dipimpin oleh Nanda Muhammad Farhanisa. Baiklah, sebelum membuka pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baik anak sekalian, sebelum kita memasuki materi kita yang akan kita pelajari ke depan, ada baiknya Bapak mengingatkan tentang materi yang minggu lalu saya dulu Bapak ceritakan tentang yang bernama korun. Siapa tahu yang namanya korun? Orang yang tidak tahu diri. Artinya hidup korun, dulunya susah, miskin, tetapi dia tidak tahu diri. Begitu dia mendapatkan rezeki yang luar biasa, korun pada atas. Korun tidak mau bersedekah lagi. Korun sudah meninggalkan kehidupan sederhana, ditinggalkannya. Itulah korun. Makanya jangan korun dijadikan contoh dalam kehidupan kita. Baik, anak-anak sekalian, sebelum masuk ke materi juga, guru Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Seperti biasa, Bapak akan absen. Adinda Agni Solihah, Amelia, Bunga Hidayah, Egi Saputra, Yasmin Nuryadi, Muhammad Rafi Rafael. Baiklah anak sekalian, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita dapat bersikap untuk hidup, menyikapi pola hidup sederhana dan menyantuni itu apa. Kemudian yang kedua, supaya dapat menunjukkan, tujuan pelajaran kita dapat menunjukkan bagaimana hidup sederhana, bagaimana kita mengekspresikan, mempraktekkan hidup sederhana dalam kehidupan dan menyantuni dua. Kemudian kita dapat mengidentifikasi, mencari ciri-ciri hidup sederhana itu bagaimana. Itu. Kemudian tolong kita dapat mempraktekkan kehidupan sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, kita memasuki mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan judul Pola Hidup Sederhana dan Menyantuni Duafa. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ada lihat lembaran yang Bapak coba antara Rafi Rafael, silakan untuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu li rabbih kafura. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah ya, bacaan yang teman kalian Al-Isra yang suara yang agak keras sedikit. Artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Baiklah anak-anak sekalian, ya, itulah bunyi dari surat Al-Isra ayat 26 dan 27.
ya, yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah orang-orang yang harus disantuni. Menyantuni du'afa. Siapa mereka? Menurut Al-Quran, yang pertama mereka adalah orang-orang terdekat, kerabat dekat, ya, minal akrobin, dari kita yang tidak mampu, ada saudara kita miskin dan sebagainya. Kemudian yang kedua orang miskin, kita tahu, tidak usah kita ceritakan bahwa orang miskin itu harus kita santuni. Kemudian yang selanjutnya orang dalam perjalanan, mereka dalam perjalanan singgah di tempat kita, wajib bagi kita untuk menyantuni mereka, memberikan minum, makan apabila kalau ada, tidak perlu ongkos perjalanan pun harus kita berikan. Nah, itu, ya. Apalagi memboroskan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama, itu tambah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hiduplah sederhana, jangan berlaku boros dalam kehidupan. Pemboros atau mubazir adalah teman atau saudaranya syaitan. Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya. Pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Satu pertanyaan yang baik, ya. Anak-anak, pola hidup sederhana, bagaimana praktek pola hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Bukan. Tetapi Allah lebih menyukai, Nabi lebih menyukai orang-orang yang hidup sederhana. Lihat bagaimana Rasulullah dikenal sebagai Aba Masakin. Ya, Aba Masakin. Apa arti Aba Masakin? Bapaknya orang miskin. Aba Yatama, bapaknya orang anak yatim. Makanya kata Rasulullah, orang yang memelihara anak yatim nanti di surga hakaza. Rasul mengisyaratkan dua jari telunjuk dengan begitu dekat Rasul dengan orang yang memelihara anak yatim. Sederhana dalam segala hal anak. Kita punya uang. Memang uang itu kita yang mencari. Uang itu kita yang memang mendapatkannya. Ya. Uang itu memang kita yang membanting tulang. Lantas apakah kita dengan uang tersebut akan kita boroskan, beli ini, beli itu, kemudian makan setiap hari, makan ke restoran, kelang satu hari ke restoran yang lain, kemudian konsumtif, mana belanja yang barang mau dibelanja, mau dibeli, langsung dibeli, tidak memperhatikan lagi kehidupan selanjutnya, diperhatikan lagi. Nah, jadi pola hidup sederhana, hidup yang khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah yang pertengahan, yang sederhana. Kalian baca, kemudian di bagian B baca dan renungkan narasi tersebut di atas kaitan dengan materi yang kita pelajari pada hidup sederhana dan menyantuni hidup apa. Quran Al-Isra ayat 6-27, kemudian simpulkan dan presentasikan di dalam kelas. Perbagian kalian berkelompok baca dulu baru lihat itu, ya. Kalian baca, kalian perhatikan ada narasi.
Baca dan renungkan narasi tersebut di atas dan kaitkan dengan materi yang kita pelajari pada hidup sederhana dan menyangkut itu apa? Quran Al-Isra ayat 26-27. Kemudian simpulkan dan presentasikan di depan kelas. Silakan. Baiklah, tugas selesai ya. Tugas selesai. Nanti silakan ini kelompok 1. Rafael, siapa yang ingin mempresentasikan? Silakan. Atau dibaca silakan. Yang lain dengarkan. Tolong didengarkan. Selesai. Jadi ini baca yang keras. Sila dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Bersedekah dalam keadaan apapun. 2. Jangan jadi orang yang membazir atau pemboros. 3. Hiduplah dengan sederhana, tidak berlebihan, tidak kekurangan, yang sedang-sedang saja. 4. Rajinlah bersedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi kelompok lain dari kelompok 1 tadi? Ada yang mau menanggapi? Atau kelompok 2 siap membacakan presentasinya? Silakan. Siapa yang akan membacakan presentasinya? Ya. Kesimpulan yang kami buat tentang pola hidup sederhana dan menyantuni itu apa? Rasulullah mengajarkan tentang kesederhanaan hidup dengan menyantuni orang lain seperti kerabat dekatnya, orang miskin dan orang dalam perjalanan, serta tidak berlaku boros atau tabdzir, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Untuk tidak berlaku boros karena itu adalah saudaranya syaitan dan anda musyawarah. Iya. Alhamdulillah. Kalau kelompok 3, silakan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi atau meneladani sifat Rasulullah tentang hidup sederhana dengan tidak menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak bermanfaat dan tetap menyantuni bersedekah kepada orang lain walaupun dalam kesederhanaan beliau. Yang kedua, jangan berperilaku boros dalam kehidupan sehari-hari agar tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan dan harus berusaha sekuat tenaga untuk mencari harta yang banyak dan halal. Iya. Terima kasih anak-anak sekalian. Atau orang miskin atau orang dalam perjalanan. Kemudian yang kedua, coba sama bisa menyebutkan aja. Jangan berlaku boros karena boros adalah saudaranya syaitan. Jangan berlaku boros, hiduplah sederhana. Karena pemboros adalah saudaranya syaitan. Lagi, silakan. Rajin-rajinlah bersedekah. Silakan kelompok ini. Hal yang tidak bermanfaat dan tetap menyantuni atau bersedekah kepada orang lain walaupun dalam kesederhanaan. Penugasan minggu depan ya, harus dihafal ayat ini beserta artinya. Sama-sama kita tutup pelajaran kita ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.